to. Sing wingi diomongke Mbah Sonto ki. Nggih, Mbah. Ya, Duk, Le. Hati-hati ya. Dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kemah Terlarang Kesurupan Massal merupakan film horor terbaru dari rumah produksi Rapi Films, diangkat dari kisah nyata tentang kesurupan massal yang terjadi di Yogyakarta pada 2016 lalu. Film ini hadir di bioskop kesayangan Anda mulai 10 Oktober mendatang. Disutradarai oleh Ginanti Rona, proses pengambilan gambar dilakukan di area sekitar tempat kejadian Gunung Kidul, Yogyakarta. Film berkisah tentang sekelompok siswa yang sedang berkemah di area hutan yang akhirnya berubah mencekam seketika karena satu persatu siswa kesurupan. Sejumlah aktor dan aktris terlibat dalam film ini, diantaranya Derby Romero sebagai Heru, yaitu kakak pembimbing, dan aktris Zenia Zain yang memerankan Lydia, salah satu siswa yang ikut berkemah. Kalau aku memang memang aku suka banget horor. Tapi memang aku mungkin ini kalau main bener yang pure horor mungkin ini baru pertama kali ya gitu. Karena sebelumnya aku main horor tuh belum pernah. Oh ya, aku pernah produce dan main juga di film itu Sekte dulu. Tapi itu kan lebih kayak bukan horor kayak gini gitu, beda. Dan memang ini horor yang benar-benar pure horor based on true story lagi gitu. Jadi aku begitu ditawarin memang udah langsung tertarik banget, dan kebetulan aku pengen banget bisa kerjasama sama Gita Ginanti Rona, sutradaranya. Dan karakter yang aku main itu karakter yang menurut aku karakter yang luar biasa menarik karena banyak layernya, dan mungkin aku belum bisa cerita banyak soal karakterku, tapi karakter Mas Heru ini karakter yang seru banget untuk dieksplor sih gitu. Jadi waktu itu apalagi ada tantangan untuk bisa bahasa Jawa dan sampai bahasa Jawa yang halus banget gitu. Dan di sini aku ada ngedalang juga. Jadi ini buat aku tantangan yang seru banget. Dan secara cerita memang menarik. Karena aku dulu udah tahu ceritanya, udah tahu beritanya, aku dulu baca threadnya. Aku sama juga sih. Aku karena menurut aku ini tantangan untuk main film horor yang based on true stories. Karena biasanya kan kita menciptakan suatu karakter ya. Kita mengikuti apa yang penulis mau gitu. Tapi ini penulis mengikuti dari orang yang beneran ada nih. Dan kita harus bener-bener ngikutin orang yang beneran ada ini gitu loh kan. Jadi agak pressure sedikitnya itu yang dimana aku harus berhasil menginterpretasikan karakter itu ke layar, ke penonton dengan benar. Jadi orang juga nggak salah tangkap ke karakter ini, let's say gitu. Dan aku juga sama ngelihat direkturnya Mbak Ginanti Rona, aku jadi kayak, oh ini serius gitu kan. Akhirnya aku ambil. Sebenarnya tantangan ada banyak kalau aku. Tapi itu yang justru jadi bikin pengalaman ini berharga buat aku ya. Tantangan pertama itu dari segi pemasukan karakternya. Pendalaman karakternya menurut aku agak susah untuk Lydia karena dibanding dari semua pengalaman acting aku, Lydia ini karakter yang paling jauh dari diri aku sebenarnya. Terus sisanya ya paling itu sudah soal sama jurik sih yang bikin susah ya. Berat secara spiritual dan energi gitu sih. Ya benar yang kata Zenia, memang kalau secara tantangan pasti secara karakter ya, karena kita semua kan anak Jakarta kebanyakan, dan di sini kan kita jadi orang Jogja yang memang harus fasih berbahasa Jawa sehari-hari. Itu tantangan pertamanya gitu. Dan kayak aku sendiri, kebetulan Zenia juga ada beberapa part yang harus bisa pakai bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa paling halusnya gitu. Jadi ada Jawa sehari-hari, bahasa Indonesia dengan aksen dengan dialek Jogja, Jawa sehari-hari, sama ada Kromo Inggil. Itu tantangan secara ini ya, mungkin teknis lah ngomongnya ya. Tapi memang kita di sana itu yang kita alamin luar biasa banyak gitu, maksudnya secara mistis ya. Itu ini percaya nggak percaya, mungkin memang kita ini kan setiap promo selalu ditanya tantangan. Kalau cerita sebenarnya nggak bakal ada habisnya gitu, karena memang kita dari hari pertama nyampe pun kita udah nggak, bahkan dari kita prep saja sebenarnya udah ada apa sebutannya, gangguan mungkin gitu. Dan salah satu yang paling ngerasa direct gangguan itu adalah Zenia. Aku lebih direct ngerasa memang di sana. Jadi memang sebenarnya secara syuting memang lumayan mencekam sih gitu. Iya. Karena ya ini kan diangkat dari cerita asli ya gitu, kejadian yang pernah terjadi, dan memang sosok yang kita ceritakan dalam cerita ini tuh memang beneran ada gitu. Dia itu apa ya, legenda, dan
Iya, bukan mitos. Bukan mitos tapi gitu. emang ada di sejarah keraton. Ya, yang cerita kesurupan tuh jadi bener-bener jadi mungkin gini ya, mungkin sebenarnya karena ini kan cerita yang balik lagi, ini cerita yang pernah terjadi dan memang sosok yang kita ceritakan ini sosok yang benar ada, dan sampai sekarang narasumber kita pun masih ada ininya ya, masih ada gangguan dari sosok itu, dan memang ada beberapa mungkin hal yang mungkin nggak bisa semua kita cerita, tapi salah satunya yang paling krusial dan memang menurut kita kayaknya sangat tidak bisa dilupakan adalah pas kita mau syuting kesurupan itu memang benar ada yang kesurupan. Iya. Dan aku biasanya kalau orang kesurupan tuh nggak percaya gitu. Aku biasanya kalau orang kesurupan, udah sering banget kalau syuting tuh ada yang kesurupan tuh udah sering banget. Biasanya pasti aku kayak lebay paling cari perhatian atau nggak capek. Nah jadi hari itu Zenia lagi take ada beberapa pemain ekstras yang kesurupan beneran. Nah ini ada satu yang kesurupan duluan ini dibawa masuk ke tenda, terus itu udah heboh lah gitu. Nah aku si so tau ini nggak ada takutnya juga, nggak percaya gitu, kayak paling bohong kalau nggak capek latah aku gituin. Pas mulai mendekat aku nggak bohong nih, selama ini aku udah sering banget ngeliat orang kesurupan yang aku nggak percaya gitu, dan aku nggak ada takutnya. Tapi kalau kesurupan beneran tuh ternyata ada aura yang nggak enak ya, ada yang mencekam gitu. Jadi begitu aku masuk, aku deketin ngeliat matanya, aku tuh kok ini kayaknya beneran. Kayaknya kayak bukan orang deh ini dalamnya. Aku gitu. mundur tuh teratur, mundur pelan-pelan, aku keluar, oh iya Bal, asli orang gitu. Akhirnya aku balik ke anak-anak ini kepo, pengen lihat, aku bilang nggak usah. Nah di situ kita bercanda-canda, di sini lagi teriak-teriak. Jadi biarpun jadi setiap hari ini pasti ada cerita gitu, pasti ada kejadian. Tapi ya karena aku ngerasa kayak ini anak-anak supaya syutingnya juga lancar dan seru, udah mendingan kita bawa bercanda. Jadi kita kerja cuma bercanda aja ya. Dan itu kejadian itu sebenarnya adegan kita pementasan ya. Ya satu karena mungkin film ini memang film yang menarik karena kisah dan nyata. ini kisah nyata dan kita mencoba untuk stay true to the jurnal yang ada. Memang kejadian-kejadian yang ada di jurnal dan udah diambil dari narasumber ini, kita juga benar-benar kita bilangnya direka ulang di dalam film ini gitu, dengan ya of course dengan lebih sinematik gitu ya. Dan film ini mungkin karena memang kita dengan banyaknya horor di Indonesia, cuma aku bisa bilang kalau aku bangga banget ada di proyek ini, karena memang proyek ini proyek yang lumayan dibilang ngerjain itu juga memang berat, karena memang ini tantangannya banyak banget. Dan kita bersungguh-sungguh ngerjain. Dan memang mungkin film ini nggak cuma sekedar film yang horor yang ngagetin doang, tapi ini tuh kayak sebuah petualangan si narasumber asli ini menjalani kejadian-kejadian mistis gitu. Dan memang film ini kalau buat aku personally memang ini film yang sangat-sangat creepy. Iya. Jadi dan aku juga, menurut aku yang bikin serem juga ya itu manusia itu sendiri saat kesurupan gitu. Gimana ceritanya manusia yang punya self control bisa hilang begitu mereka dimasukin oleh energi yang berusaha untuk ambil alih badan mereka gitu loh. Gerakan mereka yang aneh, suara mereka bisa sampai berubah. Itu creepy sih. And yang lebih creepy lagi karena itu semua nyata gitu. Itu semua kejadian beneran. Kita tuh mengulangi kejadian-kejadian yang ada di jurnal memang. Emang semua adegan itu kita ambil dari jurnal yang memang sudah ditulis dan udah dikumpulin sama Mas Wahid ya. Kalau aku selain sibuk syuting, yang pasti aku taruh syuting dan karir aku nomor 1 ya. Tapi nomor 2 itu aku ada kuliah. Dan aku baru banget mulai kuliah tahun ini. Aku ambil gap year tahun lalu supaya aku bisa fokus karir. Cuman justru karena gap year itu aku jadi mikir kalau aku juga harus jadi perempuan yang berbobot. Makanya aku memutuskan untuk ngambil degree di universitas gitu. Kalau aku sebenarnya lagi promo aja sekarang, sama lagi ada persiapan film lagi, sama lagi development untuk PH aku sendiri tahun depan untuk ngedirect sama ngeproduce lagi. Hai teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Kemah Terlarang Kesurupan Massal tanggal 10 Oktober 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. See you on screen.